Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang saya kasihi. Saya Pendeta Kadarmanto Harjowasito. Kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa bersama. Kita memasuki saat teduh diiringi pujian Silence My Soul. Bacaan yang akan menjadi fokus perhatian kita pada malam hari ini adalah dari Keluaran pasal 3, khususnya ayat 1 hingga 7, lalu 10 hingga 12a. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini sebagai berikut. Pada waktu itu, Musa menggembalakan domba-domba dan kambing-kambing Yitro mertuanya, imam di tanah Midian. Ketika ia sedang menggiring ternak itu ke seberang padang gurun, tibalah ia di Gunung Sinai, gunung yang suci. Di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari tengah-tengah semak. Musa melihat semak itu menyala, tetapi tidak terbakar. Luar biasa, pikirnya. Semak itu tidak terbakar. Baiklah, kulihat dari dekat. Tuhan melihat Musa mendekati tempat itu, maka ia berseru dari tengah-tengah semak itu, "Musa, Musa." "Saya di sini," jawab Musa. Lalu Allah berkata, "Jangan dekat-dekat. Buka sandalmu, sebab engkau berdiri di tanah yang suci. Aku ini Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Maka Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berkata, "Aku sudah melihat penderitaan umatku di Mesir, dan sudah mendengar mereka berteriak, minta dibebaskan dari orang-orang yang menindas mereka. Sesungguhnya aku tahu semua kesengsaraan mereka." Ayat 10, "Sekarang engkau kuutus untuk menghadap Raja Mesir, supaya engkau dapat memimpin bangsaku keluar dari negeri itu." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapa saya ini
sehingga sanggup menghadap raja dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Allah menjawab, "Aku akan menolong engkau." Nah, ini adalah sebuah kejadian luar biasa. Semak duri yang menyala oleh api tetapi tidak hangus dimakan api. Berhadapan dengan kejadian luar biasa, reaksi manusia bisa berkutub pada dua ekstrim. Yang pertama, reaksi negatif, kaget, takut, dan ingin melarikan diri. Atau reaksi yang kedua, reaksi positif, yaitu heran tentang kejadian itu, dan keheranan biasanya disusul dengan rasa ingin tahu yang menyebabkan orang mendekat untuk mencari tahu, bukan menjauh, dan membawa pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu, mengapa, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Reaksi Musa tertarik dan ingin mengamati, ingin memeriksa apa yang sesungguhnya terjadi di depan matanya dan mengapa itu semua terjadi. Keheranan dan keingintahuan Musa menjadi pintu masuk baginya untuk menerima sapaan Tuhan dan terlibat dalam dialog dengan Tuhan. Tuhan berbicara dan menyatakan kehendaknya kepada Musa melalui keheranan dan keingintahuan Musa, dan Musa merespons panggilan Tuhan. Kita sering memadamkan rasa heran kita, atau dalam bahasa asing sense of wonder, atau kalau dalam bahasa Jawa rasa gumun gitu ya. Dalam budaya tertentu di masa lalu, anak-anak malah dilarang heran oleh orang tuanya. Jadi anak jangan gampang heran. Aneh bukan? Di sini justru rasa heran yang biasanya disusul dengan rasa ingin tahu dari seorang muda yang bernama Musa malah menjadi pintu masuk bagi terjadinya dialog antara Tuhan dengan Musa yang berujung pada panggilan Tuhan terhadap Musa. Tuhan memulai dialog dengan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dari perkenalan diri Allah itu, Musa serta-merta mengetahui siapa yang dia hadapi. Dan Musa karena itu menutup mukanya sebab Musa takut memandang Allah. Dari perkenalan diri Allah itu, Musa menjadi tahu siapa yang sedang dia hadapi. Siapa yang membuat kejadian luar biasa yang dia saksikan di hadapan matanya itu. Perjumpaan dengan Allah memberi kepada Musa sebuah tugas dan panggilan untuk menolong bangsanya, untuk memimpin bangsanya keluar dari penderitaan mereka, dari tangan para penindas yang kejam di Mesir, yang tidak segan-segan memukul mereka kalau mereka dipandang tidak bekerja dengan baik. Sekali lagi kita berhadapan dengan manusia yang cenderung merasa tidak mampu dalam menerima tugas dan panggilan dari Tuhan. Siapakah aku ini, kata Musa, sehingga Tuhan memanggil aku untuk melakukan tugas yang belum pernah aku lakukan dan sebesar itu. Dan kita pun sering menjawab panggilan Tuhan dengan cara yang sama seperti Musa, bukan? Tetapi Tuhan memberikan janjinya kepada Musa dalam bentuk pertanyaan. Bukankah aku akan menyertai engkau? Ini bukan sebuah argumen. Tuhan tidak sedang berargumen dengan Musa, tetapi Tuhan memberi makna kepada Musa. Atas rasa ketidakmampuan Musa, Tuhan menjawab dengan sebuah janji penyertaan. Kalau aku bersama kamu, aku akan mensuplai kamu dengan hal-hal yang mencukupkan kelemahanmu. Kekuatanku akan menutupi kelemahanmu. Mereka yang lemah akan menjadi heran karena mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, semoga sabda Tuhan ini memberi inspirasi serta kekuatan bagi kita
untuk merespon panggilannya di tengah kesulitan yang sedang melanda kita semua, dan berani melakukan sesuatu betapapun sederhananya untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan. Atau sebaliknya, untuk mengulurkan tangan kita, menyambut uluran tangan yang tulus dari mereka yang mau menolong kita di tengah kesulitan yang sedang menghimpit. Kasih Tuhan menyertaimu. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami dalam pujian berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan pokok-pokok doa syafaat. Ya Allah yang memanggil Musa, kiranya kecemasan maupun keheranan kami terhadap pandemi yang sedang melanda dunia ini membuat kami lebih mengenal Engkau dan lebih mengenal kehendak-Mu. Kehendak-Mu bagi diri kami, kehendak-Mu bagi gereja-Mu, di mana kami menjadi bagian, dan kehendak-Mu bagi masyarakat dan bangsa kami. Kiranya semuanya ini membuat masyarakat dan bangsa kami juga mengenal-Mu dengan lebih baik. Dan kiranya kejadian luar biasa ini membuat kami semua mengenal Engkau yang hadir dan memberdayakan kami untuk bersama masyarakat dan bangsa kami menerima panggilan-Mu untuk bekerja sama, untuk bergotong royong mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi sebagai dampak dari pandemi ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Kami juga mendoakan mereka yang bertugas di garis terdepan dalam perjuangan medis dan mental
untuk mengalahkan pandemi ini. Para dokter, perawat, dan tenaga teknis di rumah-rumah sakit dan pusat-pusat perawatan, para peneliti, para ahli virus yang terus berusaha menemukan obat serta vaksin untuk mengalahkan COVID-19. Kiranya mereka semua bersedia bekerja sama demi kemanusiaan dan bukan justru saling bersaing demi meraup keuntungan material dari penjualan obat serta vaksin yang akan ditemukan. Para produsen alat-alat kesehatan yang sedang sangat dibutuhkan tidak hanya menghitung segi-segi komersial, tapi lebih memperhatikan segi-segi kemanusiaan dan kepentingan semua. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Allah, kiranya kami juga dimampukan merawat rasa heran atau gumun yang membawa kami kepada pengenalan serta pemahaman yang lebih dalam, serta lebih peduli akan berbagai peristiwa yang kami hadapi dalam keseharian kami. Dengannya kami menjadi lebih terbuka dan siap untuk menanggapi sapaan-Mu melalui kehidupan bersama di sekitar kami dan menjawabnya secara bertanggung jawab. Kiranya ya Tuhan, keluarga kami dan keluarga-keluarga yang lain diberkati melalui saat-saat bersama beraktivitas dari rumah, dan ini juga kiranya menjadi momen yang membangun cinta kasih dan kerjasama yang makin baik antar anggota keluarga, membangun pengenalan yang makin matang dan melahirkan beragam kreativitas serta inovasi dalam rangka merawat kehidupan bersama dalam setiap upaya untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Allah untuk senantiasa meyakini bahwa Engkau menyertai kami, dan di dalam penyertaan-Mu itu Engkau selalu melengkapkan dan mengisi kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami dapat menerima dan menjalankan tugas panggilan-Mu dengan lebih baik di tengah kebersamaan kami dalam masyarakat. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya kasih Tuhan nyata dan memberi kekuatan baru untuk menghadapi hari baru setelah Anda beristirahat dengan baik. Selamat malam.